mengenai analisis cluster hierarki. Sebelumnya kita menganalisis tentang cluster non hierarki. Jadi saya ulangi, untuk analisis cluster itu adalah kita mengelompokkan observasinya. Jadi berdasarkan barisnya. Kalau di analisis faktor kita mengelompokkan variabel-variabelnya seperti apa, seperti itu. Jadi tujuan analisis cluster seperti itu. Nah, biasanya untuk analisis cluster memang sering digunakan di bidang ekonomi manajemen untuk segmentasi pasar ataupun hal lainnya. Nah, proses dalam analisis cluster itu ada beberapa tahapan. Yang pertama yaitu merumuskan masalah. Jadi biasanya kita menentukan dulu topik penelitian kita tentang apa. Kemudian kita menentukan variabel-variabel yang kita gunakan bagaimana. Nah, biasanya ada juga yang menggunakan data primer, menggunakan kuesioner. Jadi biasanya kita menanyakan beberapa hal mengenai persepsi si responden itu bagaimana. Nah, kemudian ada juga yang menggunakan data sekunder seperti itu. Nah, kemudian tahapan yang berikutnya yaitu memilih ukuran jarak. Nah, di ukuran jarak ini ada 3 jenis, yaitu ukuran asosiasi. Biasanya ini digunakan untuk data-data yang berskala non-metrik, yang berupa nominal maupun ordinal. Kemudian ada juga yang ukuran korelasi. Ini biasanya digunakan untuk data skala matriks, tapi jarang digunakan memang untuk ukuran korelasi. Tapi yang lebih sering digunakan yaitu ukuran kedekatan. Nah, yang paling terkenal atau yang sering sekali digunakan yaitu jarak Euclidean. Nah, ini adalah rumus untuk jarak Euclidean. Jadi, D itu adalah distance atau jarak. Jadi, DIJ ini artinya jarak antara observasi ke I dengan observasi ke J. Nah, P ini adalah banyaknya variabel. Seperti itu. Nah, sebagai contoh, kita pakai data. Nah, misalnya saya punya di sini ada datanya. Jadi, kalau kita ada 5 observasi, maka nanti matriks distance-nya ada 5 kali 5. Kemudian di sini kita menggunakan 4 variabel. Nah, untuk distance yang diagonal itu bernilai 0 karena kan jarak antara dirinya dengan dirinya. Makanya dia nilainya adalah 0. Jadi jarak antara observasi ke-1 dengan ke-1 ya 0, observasi kedua dengan kedua adalah 0. Nah, untuk angka 8 ini diperoleh dengan cara Euclidean distance tadi, yaitu membandingkan antara nilai observasi pertama pada variabel pertama dengan observasi kedua variabel pertama, kemudian dikuadratkan, kemudian ditambah pada variabel kedua observasi pertama nilainya berapa dikurang dengan observasi kedua nilainya berapa, kemudian dikuadratkan, kemudian dijumlahkan seperti itu, sehingga nanti kita peroleh hasilnya distance-nya adalah 8. Nah, ini belum terisi. Nah, kalau untuk yang berikutnya yang kedua, berarti kita membandingkan antara jarak antara observasi ke-1 dan ketiga. Berarti kita membandingkan antara jarak observasi 1 dan ketiga. Nah, nilai observasi 2 ke 1 itu akan sama dengan distance antara 1 ke 2. Maka ini adalah sama dengan yang di sini. Yang jarak antara 3 1 maka akan sama dengan jarak antara 1 3. Seperti itu. Dan seterusnya. Sehingga kalau menggunakan cara manual memang cukup merepotkan, apalagi kalau observasinya cukup banyak. Misalnya ada 100 responden, kemudian variabelnya ada 20. Nah, sehingga kita minimal kalian memahami proses secara manualnya saja. Kalau proses yang secara besar memang kita menggunakan software nantinya biar lebih cepat. Itu. Kemudian kemudian kita juga ada metode square Euclidean distance. Kalau tadi kita pakai akar, yang ini tidak memakai akar. Kemudian ada juga city block, ini pakai nilai absolut. Kemudian ada juga Chebyshev, seperti itu. Nah, setelah kita menentukan jaraknya tadi, menemukan jaraknya, kita akan masuk ke proses pengklasterannya, seperti apa. Nah, mungkin saya bisa jelaskan langsung ke bagian prosedurnya di sini. Jadi ini adalah prosedur clustering. Jadi ini adalah untuk metode hierarki, ya ini adalah non hierarki. Nah, di hierarki saya akan lebih fokus ke metode aglomeratif, bukan yang divisif. Nah, aglomeratif ini dibagi lagi jadi 3. Ada linkage method, variance method, dan centered method. Di mana linkage method ini juga ada lagi pembagiannya. Sebenarnya di luar ini banyak lagi ya untuk metode-metode dalam cluster. Seperti itu.
Ini tahapannya. Nah, kita tadi masuk ke metode hierarki. Jadi metode hierarki itu adalah kita membentuk klaster berdasarkan tingkatan tertentu. Jadi membentuk seperti struktur pohon. Nantinya kita lebih mengenalnya sebagai namanya dendrogram. Nah, ini adalah contoh dendrogram. Jadi ini adalah nilai kedekatannya, berarti observasi ketiga dan kelima mempunyai nilai distance seperti ini. Kemudian berikutnya adalah observasi ke-10 seperti itu. Jadi cara membacanya seperti ini. Kalau kita ingin membagi menjadi dua kelompok, maka kelompok pertama adalah ini, yang ada garis yang di sini semua. Kemudian kelompok kedua adalah ini. Kalau ingin membagi jadi tiga, berarti 1, 2, dan 3. Kalau membagi jadi 4, berarti 1, 2, 3, dan 4. Itu cara membaca dari dendrogram. Seperti itu. Kemudian ini tahapan-tahapan prosesnya. Mungkin saya langsung menjelaskan secara data saja, secara manualnya seperti apa. Nah, kita akan masuk ke bagian metode single linkage. Nah, metode single linkage ini nanti persamaan yang kita gunakan adalah yang ini. Jadi nilai distance antara IJ dengan K itu nanti akan dipilih dengan mencari nilai minimum antara distance IK dengan distance JK. Seperti itu. Nah, misalnya gini, saya punya distance-nya. Jadi matriks 5 kali 5 jaraknya seperti ini misalnya angkanya. Kita akan lihat secara Excel seperti apa. Ini sudah saya salin ke Excel. Itu. Nah, dari sini kita melihat nilai distance-nya itu yang minimum ada di mana. Jadi kalau kita lihat di sini distance minimum adalah di sini. Adalah antara observasi ketiga dan kelima. Seperti itu. Bukan yang diagonal ya. Jadi diagonal tidak perlu dilihat. Nah, ini. Sehingga kita akan di sini prosesnya ini dia. Ini minimum DIJ yaitu yang 53 atau 35. Oh, ini salah ya. Ini seharusnya 1. Seperti itu, bukan 2. Nah, kemudian bila sudah kita temukan yang paling minimum adalah antara observasi 5 dan 3, maka selanjutnya kita akan membentuk matriks distance yang baru. Jadi tadi kan matriks distance-nya 5 kali 5, maka akan berkurang menjadi 4 kali 4. Di mana yang di sini tadi akan menjadi 3 dan 5 gabungannya. Berarti yang ini adalah 1, 2, dan 4 sisanya. Nah, sehingga prosesnya kita akan mencari nilai jarak antara 3, 5 dengan 1. Nah, menggunakan persamaan yang tadi, single linkage, berarti rumusnya adalah minimum distance 31 yang di sini. 31 berarti ini ya, 2 dibandingkan dengan distance 51. Distance 51 adalah 10. Maka minimumnya adalah 2. Maka di sini kita isi 2. Ini 2 juga. Kemudian distance antara 35 dan 2. Berarti minimum distance 32 dengan distance 52. Distance 32 yaitu 6. Kemudian 52 yaitu 9. Maka isinya adalah 6. Minimumnya adalah 6. Maka di sini isinya 6. Ini adalah 6. Kemudian selanjutnya lagi distance antara 35 dan 4. Maka minimum distance 34 dan distance 54. Berarti 34 yaitu 8 di sini. 54 berarti dia 7. Berarti yang minimum adalah 7. Maka di sini isinya adalah 7. Kemudian yang ini adalah distance 12. Berarti ini dia 8. Yang ini distance 14. Berarti 5. Yang ini distance 2 dan 4. 2 dan 4 berarti ini 4. Itu. Kemudian dari proses ini, matriks yang kita temukan 4 kali 4 ini, kita temukan nilai minimum itu berada di 3, 5, dan 1 di sini. Karena nilainya adalah 2. Nah, sehingga kita akan membentuk lagi matriks berikutnya lagi menjadi 3 kali 3 seperti ini. Jadi akan menjadi yang pertama 3, 5, dan 1, kemudian 2 dan 4 seperti itu. Kemudian kita proses lagi untuk mencari distance 3, 5, 1 dengan 2 itu, maka akan mencari nilai minimum distance 1, 2 berdasarkan matriks yang atas berarti 8 dan distance 3, 5, dan 2. Jadi kan
2 dan 352. 352 berarti ini 6. Berarti kita bandingkan 8 dan 6. Berarti nilainya adalah 6. Ini nilainya adalah 6. Kemudian yang berikutnya adalah 351 dan 4. Berarti distance 14 yaitu 5 dibandingkan dengan distance 354. 354 yaitu 7. Maka di sini nilainya adalah 5. Kemudian distance 24 berarti dia nilainya adalah 4. Sini dia nilainya adalah 4. Selanjutnya lanjutkan lagi, maka akan menjadi matriks 2 kali 2. Gitu. Maka ini prosesnya lagi sini berarti mencari nilai minimum antara 3512, berarti 3512 adalah 6 dibandingkan dengan 3514, berarti dengan 5. Ini salah juga ya, ini seharusnya jawabannya adalah 5, berarti adalah 5. Seperti itu. Kemudian nilai-nilai minimum tadi di masing-masing matriks itu saya beri tanda. Yang ini 1, 2, 4, dan 5. Jadi saya salin 1, 2, 4, dan 5. Nah, kemudian saya proses untuk membuat dendrogramnya. Nah, cara membuat dendrogramnya bagaimana? Seperti ini. Jadi saya buat di sini satuannya. Ini 1 satuan, 2 satuan, 3 satuan, 4 satuan, dan 5 satuan. Jadi 3 dan 5 tadi kan distance-nya adalah 1. Maka garisnya adalah di sini. Di sini dia, bentuknya yang ini. Kemudian 3, 5 bergabung dengan 1, itu distance-nya adalah 2. Maka gabungannya di sini. Seperti itu. Kemudian tadi kan 2 dan 4 kan terpisah dia. Dengan distance-nya adalah 4. Maka dia garisnya di sini 2 dan 4 di sini. Kemudian baru cluster yang ini dengan cluster yang ini itu bergabung di ketika distance-nya adalah 5. Maka di bagian sini. Nah, ini adalah dendrogram yang sudah dihasilkan. Sehingga kalau kita ingin membagi jadi 2 kelompok, berarti kita lihat garis yang ini dengan garis yang ini. Jadi ini adalah kelompok pertama yaitu 351, kelompok 2 yaitu 2 dan 4. Kalau 3 kelompok berarti ini 1, ini 2, ini 3. Seperti itu. Nah, itu proses secara manual analisis cluster untuk metode single linkage. Ini nanti bisa kalian pelajari lagi. Kemudian ada juga metode complete linkage atau dikenal juga sebagai Faddeesch-Negbert method. Seperti itu. Prosesnya di sini melihat dari nilai maksimumnya, nilai terjauh ya. Kemudian ada juga metode centroid, Afric linkage, ataupun metode Watt nanti ya. Metode Watt itu melihat dari nilai sum square of error, seperti itu. Nah, sebenarnya tahapan-tahapan ini masih banyak sekali yang bisa kalian eksplorasi. Nah, kemudian metode divisif ini tidak saya beri penjelasan. Nah, oke, mungkin kita masuk ke dalam proses penerapannya. Ini saya buatkan kasus di sini. Jadi saya punya 18 merek susu. Di sini ada 18 merek susu. Saya ingin mengkelompokkan merek susu ini berdasarkan karakteristik dari 4 variabel yang akan saya gunakan prosesnya. Jadi 4 variabel itu adalah lemak, karbohidrat, mineral, dan energi. Jadi kira-kira mana yang mempunyai kesamaan antara merek susu ini. Nah, prosesnya karena datanya skalanya berbeda, yang mineralnya satuan dan energinya ratusan, maka memang alangkah lebih baik dilakukan standarisasi. Tapi untuk analisis cluster hierarki, di dalam prosesnya sudah ada caranya sendiri untuk transformasi tanpa harus melalui menu explore. Nah, tinggal kita pilih menunya Analyze Classify Hierarchical Cluster. Kemudian di bagian statistik, di sini kita bisa centang aglomerasi schedule. Nah, untuk membership cluster, kalau kita tidak ingin menentukan berapa secara lengkap, maka kalian bisa pilih none. Kalau single solution itu sama dengan common cluster, jadi kan menentukan di awal. Kalau range, berarti kalian melihat dari intervalnya berapa. Nah, di sini kita menggunakan yang interval. Jadi kita isikan angka 2 dan 4. Kemudian bagian plot kalian aktifkan dendrogram. Nah, ini adalah cluster method. Jadi di sini ada banyak sekali untuk metode-metode cluster. Ada between group, yang single linkage, kemudian Afric linkage,
dan lain sebagainya, maupun ukuran distance-nya bagaimana. Nah, di bagian transform value, nah di sini kalian bisa memilih standardize berdasarkan z-score, nilai z-score seperti itu. Nah, mungkin di sini kalian bisa eksplorasi lagi, bisa kalian kembangkan untuk menjadi skripsi untuk beberapa metode cluster maupun ukuran jarak, karena masih sedikit yang menganalisis skripsi tentang analisis multivariate cluster ini. Nah, ini adalah distance yang tadi, karena kita punya 18 observasi, maka akan menjadi matriks 18 kali 18. Ini distance-nya secara SPSS. Nah, ini adalah proses penjelasan yang tadi kita lakukan di Excel. Jadi 7 dan 12 itu yang mempunyai kemiripan. Kemudian lanjut ke stage 3. Jadi 7 dan 12 berikutnya berapa? Berikutnya adalah 8. Kemudian lanjut lagi ke stage ke-8. Dan seterusnya. Ini kalian bisa baca di bagian interpretasi di sini. Kemudian, nah ini anggota klasternya. Ketika kalian ingin menggunakan 2 klaster, maka Nestle ini akan menjadi sendirian. Kalau 3 klaster, maka Nestle C ini sendirian, Denko C juga sendirian. Nah, ini kalau kita menggunakan 4 klaster. Nah, ini dendrogram, ini masih menggunakan SPSS yang lama, jadi tampilannya masih tidak terlalu baik. Mungkin saya lihatkan hasil yang SPSS yang versi terbaru. Nah, di sini hasilnya dia. Jadi kalau kita ingin menentukan 2, maka ini. Jadi Nestle C ini sendirian. Dan ini adalah kelompok yang semuanya. Kalau 3 berarti ini 1, 2, 3. Ini menggunakan metode average linkage. Seperti itu. Nah, untuk penentuan cluster optimal itu memang berdasarkan dari peneliti. Maunya berapa? Apakah mau bentuk 4, maukah bentuk 3, atau bagaimana? Memang ada beberapa teknik untuk penentuan cluster optimal, tapi mungkin lebih baik dijadikan topik penelitian kalian saja. Karena senior kalian yang sudah pernah membahas ini baru sedikit, itu ada Depit Saputra angkatan 2011, kemudian ada juga Nur Asiska yang matematika angkatan 2014. Kalau Nur Asiska penentuan cluster optimal dengan menggunakan metode value tracing. Nah, mungkin kalian bisa menemukan topik yang menarik untuk analisis multivariate ini. Mungkin dari saya seperti itu tentang analisis cluster hierarki. Terima kasih.